Bu Tari. Salam. Ya. Terima kasih Bu Tari telah memberikan ruang kepada saya untuk melakukan bincang-bincang kali ini. Adapun ini adalah tugas saya di aksi nyata 2.3 tentang supervisi akademik. Baik, dalam kegiatan ini kita akan saling berkolaborasi ya Bu. Ada 3 tahapan yang akan kita lalui bersama Bu. Yang pertama itu praobservasi yang sekarang berlangsung antara saya dengan Ibu Tari. Kemudian nanti ada observasi, saya melakukan observasi di kelas Ibu Tari. Kemudian yang ketiga ada pasca observasi yang akan dilakukan bersama pengajaran praktik saya Bu. Iya. Bisa dimulai Bu bincang-bincang hari ini? Ya, baik. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Tari capai pada proses pembelajaran nantinya Bu? Insya Allah minggu depan saya akan melakukan proses pembelajaran dengan pelajaran pendidikan Pancasila dengan sub pelajarannya itu nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan yang akan dicapai, yang pertama yaitu mendeskripsikan nilai-nilai setiap sila Pancasila, dan yang kedua menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa akan mengajarkan pendidikan Pancasila ya Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu, apa strategi-strategi yang Ibu terapkan dalam pembelajaran nantinya Ibu? Adapun strategi yang insya Allah akan saya terapkan pada proses pembelajaran nantinya itu ada 3. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, yaitu pembelajaran diferensi konten, proses, dan produk. Dan yang kedua itu menggunakan media PPT untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dan yang ketiga, mendampingi dan membimbing kepada setiap kelompok, baik itu kelompok audio, visual maupun kelompok kinestetik. Baik, ada 3 strategi Bu yang menurut saya itu sudah bagus sekali yang akan diterapkan pada proses pembelajaran. Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala-kendala yang akan dihadapi Bu dalam mempersiapkan proses pembelajaran nantinya itu? Kendala-kendala tentunya sering muncul dalam proses pembelajaran ya Bu. Salah satunya masih banyak siswa yang berbicara bersama dengan temannya, atau melakukan aktivitas lain ketika guru sedang menjelaskan, atau bahkan juga masih ada siswa yang tidak mau duduk dengan teman kelompoknya jika teman kelompoknya itu bukan dari sahabat mereka. Seperti itu. Betul itu Bu, dalam proses pembelajaran dalam mempersiapkan segala sesuatunya itu memang kita sebagai guru itu mengalami banyak kendala ya. Jadi sebagai guru juga harus pandailah kita minimalisir itu kendala tersebut. Baik Bu, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu Tari mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada proses pembelajaran Bu? Untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu, tentunya kita sebagai seorang guru sudah menyiapkan media pembelajaran yang menarik, misalnya video pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Terus pembagian kelompoknya itu, insya Allah saya akan membagi kelompok secara langsung, jadi siswa tinggal duduk dan bergabung bersama teman kelompok mereka. Luar biasa ya Bu, Bu Tari sudah memikirkan bagaimana mengatasi kendala-kendalanya. Saya sangat salut dengan persiapannya. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, kapan kira-kira waktu yang tepat saya sebagai observer bisa melakukan observasi di kelas Ibu? Jika Ibu melakukan observasi itu, insya Allah pembelajaran Pancasila itu terjadwal pada hari Kamis Bu. Jadi Ibu bisa melakukan observasi pada hari itu.
Insya Allah Bu, hari Kamis saya akan melakukan observasi langsung di kelas Ibu Tari, melihat bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran. Ya, terima kasih Bu atas waktunya berbincang-bincang bersama saya. Semoga harapan kita bersama bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas kita ini untuk belajar. Nah, sudah siap belajar? Siap, Bu. Kalau sudah siap, coba lihat sampah di bawah mejanya ada tidak? Ada. Bersih? Bersih, Bu. Nah, kalau sudah bersih, kita dapat fokus, kita dapat belajar dengan tenang, nyaman. Lingkungan bersih dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dulu agar pembelajaran kita sebentar dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang mau pimpin doa, Nak? Siapa? Aulia. Maju ke depan, pimpin doa temannya. Pimpin temannya baca doa. Yang lain duduk tenang kalau orang baca doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa. Doa dimulai. Sekarang coba tengok temannya sebelah kiri dan kanannya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa, Nak? Dani. Siapa Dani? Oh ya, kemarin orang tuanya Dani menelpon kalau Dani sakit. Dani masuk rumah sakit. Jadi ada baiknya kita menjenguk teman kita yang sakit, Nak. Jadi besok sebelum ke sekolah minta isi memo tinggi sama orang tua, Kak. Kalau pulang sekolah, kita akan sama-sama menjenguk Dani. Nah, kan kita sama-sama menjenguk Dani supaya Dani cepat sembuh dan kembali masuk ke sekolah. Nah, sebelum kita belajar, masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita minggu lalu itu tentang makna lambang. Oke, tentang apa sih? Sekarang yang kita pelajari yaitu penerapan nilai-nilai dari sila Pancasila. Nah, tujuan yang akan kita capai pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat merinci nilai-nilai setiap sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh lain dari penerapan nilai-nilai sila Pancasila dengan bermain peran. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster yang menggambarkan pengamalan nilai Pancasila dengan benar. Nah, di sini Ibu punya video tentang pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Silahkan anak-anakku amati, perhatikan baik-baik tempat dari video
keimanan. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menjalankan peribadatan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan masing-masing. Sila kedua, sila kemanusiaan, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, sila persatuan, gotong royong, melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan bersama. Sila keempat, sila kerakyatan. Tadi ada orang yang sedang dihukum. Nah, tadi orang yang sedang dihukum, jika sama-sama berbuat kesalahan, berarti hukumannya harus sama. Harus sama. Tidak boleh membedakan. Sekarang, Ibu akan jelaskan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Jadi setiap sila Pancasila masing-masing memiliki nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Ya, nilai yang terkandung dalam sila 1 yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak mencemooh atau mengejek agama orang lain. Jadi kita tidak boleh ketika ada teman yang beragama lain, kita tidak boleh mengejeknya. Sekarang kita pindah ke sila kedua. Asisa.
Nah, sekarang perhatikan semua teman. Satu, tugasnya itu dia menuliskan nilai-nilai Pancasila yang dijelaskan tadi. Tulis 3 nilai dari setiap sila. Nah, paham? Kemudian yang kedua, berikan masing-masing 5 contoh dari setiap 5 contoh penerapan dari setiap. Paham?
Hafiza jalan-jalan di halaman sekolah. Tiba-tiba Inaya datang dan sengaja menabrak Hafiza sehingga membuat Hafiza terjatuh. Kau sakit. Inaya, kenapa kamu menabrak Hafiza? Yang awal datang mencari yang anaknya yang berat. Makanya kita tidak boleh membedakan tempat dan suka dan sebagainya dari Jawa. Sekarang kau minta maaf sama Hafiza. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila ketiga, yaitu prinsip Indonesia, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan teman walaupun berbeda suku, agama, dan ras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penampilan dari teman kita, dari kelompok 3. Contoh penerapan sila keberapa tadi, Ram? Tiga. Sila ke? Tiga. Nah, yaitu apa contohnya tadi? Tidak boleh membuli teman yang berbeda suku. Tidak boleh membuli teman yang berbeda suku. Penampilan yang kelompok 3. Hah? Keren? Oke, kalau keren, beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kembali ke tempat semula. Sekarang kembali ke tempatnya semula seperti tadi. Dan tertib. Sekarang ibu punya lembar evaluasi. Hah? Ibu punya lembar evaluasi. Ibu akan bagikan setiap orang. Jadi ini lembar evaluasinya dikerja individu, bukan lagi per kelompok. Oke? Nah, jadi tidak boleh ada yang menyontek. Kerjakan sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan tadi. Paham? Nah, tidak boleh ada yang menyontek. Sekarang itu bukan saatnya untuk saling membantu. Nah, bagi ke sana. Cukup, nak? Nah, sekarang perhatikan dulu. Di sini di kotak di atas pojok kiri, perhatikan ada nama dan kelas. Silakan tulis namanya dan kelasnya. Silakan bekerja, tidak ada yang cerita, tidak ada yang menyontek. Sudah? Tadi kita sudah belajar nilai-nilai sila Pancasila mulai dari sila 1 sampai sila 5. Nah,
kasih Ibu Tri Sudianti SPD atau Bu Tari yang telah berada di tengah-tengah kami bersama Bapak pengajar praktik. Baiklah, hari ini kita akan berbincang-bincang Bu terkait apa yang telah kita lakukan bersama, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, apa yang diharapkan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Yang saya harapkan itu mungkin adanya perbaikan-perbaikan pada saat saya mengajar minggu lalu, di mana Ibu Sri sebagai observer bisa memberikan masukan-masukan yang membangun untuk lebih baik lagi ke depannya Bu. Iya, baik Bu. Jadi diskusi hari ini yaitu terkait bagaimana perbaikan-perbaikan atau masukan yang bersifat membangun ya Bu terkait apa yang sudah kita lakukan. Baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu tadi? Perasaan saya itu saya merasa senang, merasa lega karena saya sudah melaksanakan proses pembelajaran di mana sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa persiapan dibandingkan ketika saya mengajar tanpa ada persiapan sebelumnya Bu. Baik, jadi mengajar dengan sebelumnya ada persiapan ya Bu? Iya, oke. Seperti yang dilakukan minggu lalu, ada 3 strategi ya Bu yang akan diterapkan pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik, apakah strategi itu Ibu berjalan dengan baik di kelas? Pada dasarnya Bu, strategi pembelajaran itu sudah diterapkan, namun masih ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai mestinya. Misalnya masih ada beberapa siswa yang fokus belajarnya itu tidak sepenuhnya pada penjelasan materi di depan. Mungkin seperti itu Bu. Iya, jadi strateginya sudah dilaksanakan semua dengan baik ya Bu, cuman belum belum sepenuhnya. Ya, tapi ya sudah dilakukan dengan baik. Jadi kemudian pada saat observasi di situ Ibu ada 2 tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai Ibu pada hari itu. Bagaimana? Apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai Ibu? Ya, alhamdulillah kedua tujuan pembelajaran itu bisa kita capai. Adapun 2 tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai setiap sila Pancasila ya Bu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Baik, 2 tujuan pembelajaran itu telah tercapai dengan baik ya Bu. Iya. Baik. Berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan minggu lalu, apakah ada praktik baik yang perlu dipertahankan Bu, atau apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Mungkin Ibu Tari bisa kita sharing bersama. Pada saat proses pembelajaran minggu lalu yang perlu ditingkatkan itu Bu, mungkin penyampaian tujuan pembelajaran, pengkondisian atau manajemen kelas, di mana ketika misalnya esok hari kita mau menerapkan kegiatan pembelajaran berkelompok, sebaiknya kita arahkan siswa sebelum pulang sekolah, sebaiknya siswa itu mengatur posisi tempat duduknya terlebih dahulu secara berkelompok. Karena saya itu Bu sering mengubah-ubah posisi tempat duduk siswa sesuai dengan metode yang akan saya terapkan di kelas. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin penerapan SPDK-nya Bu. Tidak hanya dilakukan pada awal pembelajaran, tetapi juga dilaksanakan pada ketika suasana kelas terasa jenuh atau siswa merasa bosan. Bagus, luar biasa Ibu ya. Dan insya Allah pasti Ibu Tari akan melakukan yang terbaik di kelas ya. Dari hal-hal yang perlu diperbaiki tadi yang Ibu Tari sebutkan, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Tindak lanjutnya mungkin saya akan lebih aktif lagi dalam kegiatan KKJ, di mana dalam kegiatan itu kita bisa sharing bersama dengan guru dari sekolah lain, duduk bersama untuk mencari solusi mengenai masalah-masalah yang kita hadapi di kelas, berkolaborasi dengan teman sejawat tentunya, dan yang terpenting kita melakukan refleksi diri.
kita mencari referensi di Google, di YouTube, bagaimana sih proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Iya baik Bu, jadi melaksanakan kegiatan KKG ya, kemudian banyak merefleksikan diri apa kekurangan kita dalam mengajar, ya banyak berkolaborasi dengan teman-teman untuk bagaimana bisa melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Ya Ibu. Baik, dari tadi rencana tindak lanjut yang Ibu sebutkan, kapan waktu yang akan dilaksanakan? Waktu pelaksananya itu kalau KKG biasanya kita laksanakan 1 kali sebulan ya Bu. Terus kalau mencari referensinya kita bisa lakukan pada saat setelah proses pembelajaran, atau boleh juga kita lakukan pada malam hari. Oh iya, jadi KKG itu setiap sekali sebulan ya, jadi referensi untuk pelajaran yang menyenangkan itu juga bisa diakses kapan saja ya Bu ya, kita butuh bagaimana ya. Kemudian menurut Ibu apa indikator keberhasilan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Indikator keberhasilannya itu ketika saya sudah melakukan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan tentunya bagi peserta didik. Iya, ya. Ketika guru berhasil melakukan pembelajaran yang bagaimana membangkitkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, ya Bu ya. Ya betul. Kalau boleh tahu siapa yang bisa menjadi daya dukung Ibu dalam setiap proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian teman-teman KKG, dan siswa itu sendiri. Iya, jadi banyak pihak-pihak yang Bu ya mendukung bagaimana kita melakukan proses pembelajaran dengan baik. Ada kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa itu sendiri. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses berbincang-bincang? Alhamdulillah saya merasa senang karena bisa membuka wawasan saya dan memberikan saya semangat untuk terus belajar bagaimana menjadi pengajar yang bisa memberikan kemajuan pada peserta didik pada khususnya, dan memberikan kemajuan pada dunia pendidikan pada umumnya Bu. Iya, betul Bu ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang mampu memajukan pendidikan siswa pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Ya, terima kasih banyak Bu atas diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan praobservasi